Mari lihat dulu dalam Yohanes pasal yang ke-7, saya baca ayat yang terakhir, ayat yang ke-53, lalu kemudian sambung dengan pasal yang ke-8, mulai ayat yang pertama sampai dengan ayat yang ke-11. Yohanes pasal yang ke-7, ayat yang terakhir, dan kita sambung dengan pasal 8, ayat yang pertama sampai dengan ayat yang ke-11. Judulnya saya tahu, saya pernah membacakan akan perikop ini adalah perempuan yang berzina. Ayat 53, mari kita lihat Alkitab berkata, lalu mereka pulang masing-masing ke rumahnya, tetapi Yesus pergi ke Bukit Zaitun. Ini menarik sekali, sementara yang lain bisa tidur pulang ke rumah masing-masing, Yesus tidak pulang ke rumahnya. Alkitab berkata dia ke Bukit Zaitun, dan semua kita mengerti dia ke Bukit Zaitun tentu untuk berdoa. Seorang pelayan, seorang pemimpin harus punya sikap hati seperti Tuhan. Kalau yang lain bisa tidur dengan enak, Anda jangan berkata, nah mumpung yang lain tidur, saya juga ikut tidur. Ternyata tidak. Kalau yang lain bisa pulang ke rumah dan mereka bisa tidur, Tuhan Yesus menggunakan waktu yang ada, datang ke Bapanya dan bersekutu dengan Tuhannya. Nah, perhatikan ayat yang berikutnya, ini luar biasa. Pagi-pagi benar, saya nggak tahu dia tidur jam berapa, dia bangun jam berapa, tapi Alkitab berkata pagi-pagi benar, ia berada lagi di bait Allah, dan seluruh rakyat datang kepadanya. Ia duduk dan mengajar mereka. Maka ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi membawa kepadanya seorang perempuan yang kedapatan berbuat zina. Mereka menempatkan perempuan itu di tengah-tengah, lalu berkata kepada Yesus, Rabi, perempuan ini tertangkap basah ketika ia sedang berbuat zina. Musa dalam hukum Taurat memerintahkan kita untuk melempari perempuan-perempuan yang demikian. Apakah pendapatmu tentang hal itu? Mereka mengatakan hal itu untuk mencobai dia, supaya mereka memperoleh sesuatu untuk menyalahkannya. Tetapi Yesus membungkuk lalu menulis dengan jarinya di tanah. Dan ketika mereka terus-menerus bertanya kepadanya, ia pun bangkit berdiri lalu berkata kepada mereka, barang siapa di antara kamu tidak berdosa, hendaklah ia yang pertama melemparkan batu kepada perempuan itu. Lalu ia membungkuk pula dan menulis di tanah. Tetapi setelah mereka mendengar perkataan itu, pergilah mereka seorang demi seorang, mulai dari yang tertua. Akhirnya tinggallah Yesus seorang diri dengan perempuan itu yang tetap di tempatnya. Lalu Yesus bangkit berdiri dan berkata kepadanya, hai perempuan, di manakah mereka? Tidak adakah seorang yang menghukum engkau? Jawabnya, tidak ada Tuhan. Lalu kata Yesus, aku pun tidak menghukum engkau. Pergilah dan jangan berbuat dosa lagi mulai dari sekarang. Saya mau ajak kita memperhatikan akan kisah ini dari satu sudut atau angle yang berbeda, atau angle yang berbeda yang seringkali tidak diperhatikan oleh banyak orang percaya. Alkitab mengatakan ada dua kelompok orang yang datang kepada Yesus, menyeret akan seorang wanita yang kedapatan tertangkap basah berbuat zina. Nah, kelompok ini adalah, yang pertama adalah kelompok orang-orang Farisi, yang kedua adalah kelompok ahli-ahli Taurat. Nah, siapa orang Farisi dan siapa ahli Taurat? Hari ini kalau kita mendengar istilah mereka, langsung kita berpikir yang negatif tentang dua kelompok ini. Tapi tahukah Anda bahwa sesungguhnya kelompok ini adalah kelompok orang-orang yang pada mulanya punya niat yang baik dalam hidupnya. Minimal mereka ingin supaya Tuhan disukakan melalui kehidupannya. Orang Farisi adalah kelompok orang-orang Yahudi yang ingin memisahkan dirinya dari pengaruh dunia. Sehingga mereka membentuk masyarakat tersendiri, komunal, bahkan mereka tinggal dalam sebuah masyarakat yang terpisah dengan masyarakat pada umumnya. Mereka mencoba berkata, aku tidak mau bergaul dengan orang lain, supaya aku tidak tercemari oleh perbuatan mereka. Nah, mereka memisahkan diri, membentuk suatu masyarakat yang tersendiri pula, dan mereka menjalankan aturan agama yang jauh lebih berat dibandingkan orang-orang kebanyakan. Ingat, mereka ini tujuannya satu pada mulanya.
ingin sekali hidup mereka tidak dicemari dengan dunia ini, sehingga mereka memisahkan dirinya dan tidak mau bergaul dengan orang lain. Bahkan mereka menjalankan aturan agama yang jauh lebih berat dibandingkan orang-orang kebanyakan. Itu pun di antara mereka terbagi dalam berbagai mazhab atau kelompok-kelompok yang tingkat keekstriman menjalankan liturgi agama mereka itu sangat berbeda. Rasul Paulus bekas bagian dari mereka dan menjalankan mazhab yang paling keras dari antara orang-orang Farisi. Jadi kalau Anda mengerti, ini sebetulnya bukan kelompok penjahat pada mulanya. Ini kelompok orang-orang yang ingin melakukan sesuatu untuk menyukakan hati Tuhannya. Mereka sampai memisahkan diri dengan orang lain supaya jangan tercemar oleh perbuatan orang-orang sekitarnya. Mereka menjalankan aturan agama mereka lebih keras dibandingkan orang lain. Kalau yang lain doa sekian waktu, sekian kali setiap hari, dia tambahi sekian kali. Kalau yang lain puasa sekian hari, dia tambah puasanya. Segala aturan yang Tuhan perintahkan di Taurat, mereka tambahi peraturannya, memperberat peraturan untuk mereka coba jalankan sendiri. Bayangkan, ini pertama-tama bukan kelompok orang jahat, tapi orang-orang yang punya niatan yang baik. Siapa ahli Taurat? Tentu orang-orang yang mengerti akan Taurat, orang-orang yang belajar akan hukum Taurat, orang-orang yang punya pengetahuan yang memadai akan firman Tuhan, akan Taurat Tuhan. Pasti mereka bukan orang jahat. Tidak ada orang yang jahat lalu kemudian sekolah untuk belajar Taurat atau firman Tuhan. Pasti mereka juga orang yang cinta akan Tuhan. Pasti mereka juga orang yang rindu baca firman Tuhan. Mungkin tidak sehebat Bobby bacanya dalam sekian bulan seluruh Alkitab, Kejadian sampai Wahyu itu selesai. Menurut saya banyak pendeta kalah dengan dia soal baca Alkitabnya, ya toh. Tapi saya tidak berkata Bobby ahli Taurat, mungkin belum saudara. Dia pelaku firman, saya berkata begitu. Nah, ini yang terjadi sebetulnya. Dua kelompok yang tadinya memulai sesuatu dengan niatan yang baik, bukan niat yang jahat, niatan yang baik. Mengapa kemudian mereka sampai tega menyeret seorang perempuan yang memang tertangkap tangan sedang berbuat zina, dibawa, dipermalukan di depan orang banyak, dibawa ke Yesus, bukan untuk mereka menjalankan akan hukum Musa. Karena sebetulnya zaman Romawi, orang Yahudi dilarang merajam sesuai dengan hukum mereka. Mereka semua ikut aturan Romawi sebetulnya. Beberapa kali sembunyi-sembunyi mereka lakukan, atau daripada Roma ribut dengan mereka, dibiarkan beberapa kali. Tetapi sebetulnya hakikatnya itu bukan sesuatu yang dengan bebas mereka bisa lakukan. Tapi mengapa orang-orang ini yang begitu baik niat awalnya bisa berubah jadi kelompok orang-orang yang begitu jahat, dan 20 abad setelah itu tetap mereka dikenal sebagai orang-orang yang jahat hatinya dan licik pikirannya dan sangat buruk tindakannya. Dan mereka menyeret perempuan ini, dipermalukan di depan orang banyak, bukan tujuannya untuk mereka menegakkan hukum Musa, tapi ingin mencari kesalahan Yesus sekaligus mempermalukan Yesus di depan orang lain. Dan ujung daripada perbuatannya adalah mereka sendiri yang dipermalukan akhirnya. Bukankah akhirnya mereka yang pergi dan dimulai dari yang paling tua karena merasa makin berumur makin banyak dosanya. Nah, perhatikan baik-baik saudara. Ketika saya renungkan akan cerita ini, seperti Tuhan mengajar kepada saya sesuatu. Mengapa orang yang tadinya baik, yang punya niat baik minimal, bisa berubah jadi orang yang sangat jahat? Dan Tuhan berkata, itu karena mereka dimulai dengan apa? Adanya rasa tidak aman dalam hati mereka. Maksudnya apa, Pak? Perhatikan baik-baik. Sebelum Yesus muncul dalam pelayanannya, semua fokus perhatian masyarakat pada waktu itu ada pada mereka, ada pada dua kelompok ini. Kalau mereka ingin menjalankan ibadah agama, orang berkata, lihatlah orang Farisi. Mereka bisa beragama begitu luar biasa. Mereka menjadi panutan banyak orang. Mereka jadi sumber atau pusat perhatian dari banyak orang.
Orang berkata, lihat orang Farisi, begitu saleh, begitu luar biasa menjalankan aturan agama mereka. Waktu orang mau belajar Taurat, orang berkata, datang ke ahli Taurat, dia akan mengajari kamu tentang Taurat, tentang firman Tuhan. Dengan kata lain, dua kelompok ini adalah pusat perhatian masyarakat Yahudi yang sangat religius. Itu sebelum Yesus muncul dalam pelayanannya. Tetapi suatu kali, ada seorang yang bernama Yesus, yang belum terlalu tua, umur baru kira-kira 30 tahun, tiba-tiba dia muncul, dan kemudian dia mengajar banyak orang, dan Alkitab berkata, masyarakat Yahudi berkata, dia tidak mengajar seperti ahli Taurat kita, dia mengajarnya berbeda, ada kuasa Tuhan yang luar biasa. Dan bukan hanya mengajarnya penuh dengan urapan, bagaimanapun Yesus itu firman. Kalau dia ngomong dirinya sendiri, tidak ada orang bisa mengalahkan dia. Apalagi manusia ngomong tentang dia, karena dia ngomong tentang dirinya sendiri. Jelas gak mungkin ada orang lain bisa mengalahkan khotbahnya. Ditambah lagi, Yesus bukan cuma ngomong tok, dia demonstrasikan kuasa Tuhan yang luar biasa. Orang buta dia buka matanya, dicelikkan matanya. Orang tuli bisa mendengar, orang bisu berkata-kata, orang lumpuh dibuat melompat dan menari, dan yang mati dibangkitkan. Bayangin, orang lapar dikasih roti dan ikan. Memang ada orang bertanya, minumnya apa Pak? Ya itu dijawab sendiri, mungkin mereka bawa. Tapi ini saya mau katakan pada saudara, begitu Tuhan Yesus muncul, seluruh perhatian orang bergeser dari para ahli Taurat dan para orang Farisi ini bergeser ke Yesus. Nah, waktu perhatian orang mulai bergeser, rasa tidak aman mereka mulai muncul. Mereka merasa mulai tersaingi, mereka merasa mulai gerah. Siapa orang ini? Tiba-tiba menghilangkan semua perhatian orang kepada kami. Ingat, orang Farisi kalau berdoa di perempatan jalan, supaya apa? Dilihat orang, karena mereka suka jadi pusat perhatian manusia lain. Nah, saya mau beritahu saudara demi kasih Tuhan, rasa tidak aman dalam kehidupan kita, kalau dibiarkan akan berbahaya. Karena bagaimanapun dalam tingkat dan level yang berbeda, semua orang sebetulnya suka kalau diberi perhatian oleh orang lain. Manusia pada hakikatnya membutuhkan perhatian orang lain. Tidak ada manusia yang tidak ingin diperhatikan oleh orang lain. Memang ada yang sangat ingin diperhatikan orang lain, ada yang sekedar secukupnya diperhatikan. Tapi bagaimanapun manusia itu senang kalau diperhatikan. Kalau Anda lihat di jalan raya, seringkali saya cerita, beberapa anak muda naik motor, knalpotnya dipotong supaya bunyi toh? Tahu? Wah, kenapa kok supaya bunyi? Diperhatikan orang lain. Kenapa kok tidak biarkan halus? Kalau halus tidak ada orang memperhatikan. Benar nggak, saudara? Apapun yang dibuat orang sebetulnya ada tujuan supaya orang menoleh ke dia. Perempuan-perempuan seringkali dandanannya luar biasa. Roknya, bahannya omanya yang sudah turahan dipakai. Loh kok pendek? Ya ini turahannya oma, ini tak, jariknya oma tak pakai. Bahannya kurang, pendek. Kenapa kok begitu? Oh gini sumuk Pak, supaya silir. Enggak sebetulnya. Ada certain degree supaya orang noleh ke dia. Tetap nggak noleh, dibuka pusernya dikit, diperubangi begini. Masih nggak noleh, dikasih bukan berlian lah, beling. Kalau berlian kelarangan. Anda tahu, apapun dibuat, rambut dibuat cat, semua kan semir, oke, hijau kita, tampil beda. Untuk apa? Biar diperhatikan. Benar nggak saudara? Anda kalau suka olahraga, misalnya ya, Anda latihan di gimnasium, Anda seperti Adi Rai gitu kan, setiap hari telur 32 lagi kan, telan gitu. Kalau Anda pakai pakaian, tidak mungkin pakai pakaian yang longgar, nggak mungkin. Anda kan yang mengapa? Ketat.
Wah, kerja-kerja ben ketok. Jalan pun nggak gini. Telur mana telur? Gitu. Untuk apa? Diperhatikan. Ada yang masih oke kok saudara, nggak apa-apa itu. Ada yang sampai keterlaluan. Tapi pada dasarnya semua orang membutuhkan perhatian dari manusia. Kalau Anda mendapatkan itu dalam ukuran yang cukup memadai, it's okay. Tetapi kalau kemudian dalam kehidupan kita, tiba-tiba perhatian itu mulai hilang. Terutama dari mereka yang ingin Anda melihat memperhatikan saudara, itu mulai bergeser. Itu akan menimbulkan iritasi di dalam hati kita. Hati kita ini bisa merasa, aku tidak dianggap lagi, aku disepelekan lagi. Dan kalau dibiarkan, itu bisa merusak akan hati kita. Dalam tingkatan yang berbeda-beda, semua orang membutuhkan perhatian dari orang lain. Saya berkata itu bukan dosa, tetapi jangan biarkan diri kita terobsesi untuk mendapatkan perhatian dari manusia lain. Dan ketika kita tidak mendapatkannya, kita begitu marah sampai merusak akan hati kita, sehingga muncul kejahatan dalam batin kita. Di perjanjian lama ada kisah yang akan saya bacakan buat Anda. Ini menarik sekali. Coba lihat 1 Samuel pasal yang ke-18. Ada orang yang bernama Saul yang mengalami akan hal seperti ini. 1 Samuel pasal yang ke-18. Lihat pada ayat yang ke-6 sampai dengan ayat yang ke-11. Alkitab berkata, 1 Samuel pasal 18 ayat yang ke-6. Tetapi pada waktu mereka pulang ketika Daud kembali sesudah mengalahkan orang Filistin itu, keluarlah orang-orang perempuan dari segala kota Israel menyongsong Raja Saul sambil menyanyi dan menari dengan memukul rebana, dengan bersukaria dan dengan membunyikan gerincing. Dan perhatikan, perempuan yang menari-nari itu menyanyi berbalas-balasan. Jadi ini bukan lagunya sama tapi dipecah suaranya. Ini suara 1, 2, 3, 3,5, 4,5. Loh, kok ada 3,5 ya, rotok fales itu 3,5. Bukan sebetulnya. Tapi ini dua kelompok yang berbalas-balasan. Menurut saya, Alkitab tidak menjelaskan. Dua kelompok, satu kelompok ibu-ibu dan oma-oma, yang kedua kelompok remaja putri. Yang ibu-ibu dan oma-oma ini fans beratnya Raja Saul, ya kan? Fans berat Raja Saul. Lalu mereka nyanyi nih, oma juga ikut nyanyi nggak apa-apa, pakai rebana. Lalu berkata begini, nah, karena sudah tua, kurang pinter matematika, ilmunya lebih canggih yang muda kan, kalau ngitung nggak bisa terlalu banyak digitnya, terlalu banyak nolnya nggak bisa. 1.000 sudah banyak. Dulu, zaman dulu, oma kalau beli sesuku, setalen itu laku. 1.000 sudah banyak. Zaman Bung Karno, uang dipotong, katanya begitu. Jadi segala macam lah kalau Anda perhatian ya. Jadi dulu itu mereka nyanyi menurut saya. Karena nggak bisa ngitung terlalu panjang, kan pusing. Nyanyinya, Saul mengalahkan beribu-ribu. Buat mereka sudah banyak itu ribuan. Bayangin oma satu berperang pakai pedang, ngalahkan orang Filistin satu aja susah, gitu. Beribu-ribu buat mereka sudah luar biasa. Nah, cucu-cucu mereka lebih pinter, ngerti matematika, ngerti aljabar, segala macam toh, fisika, yang mumet-mumet, kimia, yang tidak masuk akal menurut saya itu, segala macam itu. Nah, mereka tidak mau kalah sama oma-omanya. Ketika oma-omanya nyanyi, ada fans beratnya Daud. Siapa itu? Perempuan-perempuan yang belum kawin, yang naksir sama Daud. Ini kok kelihatannya ganteng, masih muda, wajahnya cute, imut-imut, kemerah-merahan, pinter perang, menangan lagi. Daripada Saul sudah tua, sudah punya istri, punya anak. Itu fans beratnya oma, nggak apa-apa. Tapi ini buat kami. Mereka membentuk namanya Daud Fans Club. Luar biasa nih. Lalu mereka dengar omanya nyanyi, Saul mengalahkan beribu-ribu, nggak terima cucunya, disauti, tetapi Daud berlaksa-laksa, laksa itu puluhan ribu. Nah, Saul mendengar itu. Nah, perhatikan apa yang terjadi. Ayat yang berikutnya, ayat yang ke-8.
Ayat 7 dulu. Dan perempuan yang menari-nari itu menyanyi berbalas-balasan, katanya, Saul mengalahkan beribu-ribu musuh, tetapi Daud berlaksa-laksa. Lalu perhatikan, bangkitlah amarah Saul dengan sangat. Mengapa kok marah? Karena perkataan itu. Alkitab berkata, dan perkataan itu menyebalkan hatinya, sebab pikirnya, kepada Daud diperhitungkan mereka berlaksa-laksa, tetapi kepadaku diperhitungkan beribu-ribu. Terus ini ujungnya, akhir-akhirnya apa yang ribut? Jabatan raja itu pun jatuh kepadanya. Ujungnya rebutan apa? Jabatan. Dia merasa tidak aman dengan jabatannya. Karena ketika melihat rakyat mulai berpihak ke Daud, itu menciptakan rasa tidak aman. Sehingga dia sangat marah, dan dia begitu khawatir, dan akhirnya berkata, akhir-akhirnya jabatan raja itu pun jatuh kepadanya. Sejak hari itu, maka Saul selalu mendengki Daud. Nah, begitu kedengkian di hati muncul, setan langsung bertindak. Ayat berikutnya, nggak tunggu 2 hari saudara, keesokan harinya roh jahat yang daripada Allah itu berkuasa atas Saul, sehingga ia kerasukan di tengah-tengah rumah. Sedang Daud main kecapi seperti sehari-hari. Adapun Saul ada tombak di tangannya. Nah, orang yang sudah mulai kepahitan, sudah mulai benci, yang dibawa bukan lagi kecapi untuk memuji Tuhan, yang dibawa tombak. Siapa mendekat akan kena ujungnya. Ada orang yang kalau ngomong celekit, kamu kok bawa tombak toh? Biasa, Saul katanya gitu. Karena sebetulnya ada yang keliru di hatinya. Ada sesuatu yang sudah mulai menggerogoti kemurnian hatinya, sudah teriritasi batinnya. Dan ayat berikutnya kita berkata, akhirnya akan terjadi juga Saul melemparkan tombak itu, karena pikirnya, baiklah aku menancapkan Daud ke dinding. Tetapi Daud mengelakkannya sampai 2 kali. Nah, bayangkan seorang raja besar berujung seperti itu. Dimulai dari mana? Ketika dia membiarkan hatinya teriritasi, ketika dia biarkan perkataan orang itu mengontrol dirinya. Saya mau berikan peringatan buat semua anak-anak Tuhan di sini. Memang baik kita mendengar nasihat orang lain, khususnya mereka yang memberikan nasihat dengan tulus kepada kita. Tetapi opini orang itu bukan Tuhan dalam hidup kita. Opini orang bukan suara Tuhan dalam hidup kita. Banyak orang berkata suara rakyat, suara Tuhan. Saya berkata, tidak begitu kata firman Tuhan. Kalau Anda mendengar opini orang, maka Injil ini akan dikompromikan dengan suara manusia. Hidup kita pertama-tama harus berkenan di hadapan Tuhan. Jangan hidup hanya mencari popularitas di depan manusia. Jangan hidup hanya mencari apa kata orang tentang kita. Kalau kita hidup sekedar mencari kesukaan manusia lain, tidak pernah kita bisa menyukakan akan hati Tuhan kita. Dan akhirnya apa? Hidup kita akan diombang-ambingkan oleh apa kata orang. Dan kita dengan gampang berubah karena orang selalu berubah cara berpikirnya. Dan yang mereka ingini selalu berubah. Saul mengalami. Dia biarkan hatinya teriritasi. Dia biarkan hatinya itu rusak oleh karena perkataan orang. Muncul dengkinya. Takut jabatannya akhirnya bergeser. Dan saya mau katakan ini terjadi pada semua orang di setiap level kehidupan kita. Dalam rumah tangga hal yang sama terjadi. Kalau istri mulai cemburu dengan suami, dia mulai khawatir jabatan permaisuri dalam keluarga akan digantikan orang lain. Ya tak, saudara? Alkitab berkata, hendaklah kamu setia kepada istri pada masa mudamu. Tapi kalau istri sudah ketakutan, bacanya bisa salah. Hendaklah kamu setia pada istri mudamu. Lalu kita ketakutan. Wah, Alkitab ngajar nggak benar katanya. Ketika dibaca, kata padanya kita hilangkan. Anda tahu kenapa bisa begitu? Oleh karena kita ketakutan sendiri. Saya percaya setiap istri diberi kepekaan oleh Tuhan untuk bisa menolong suaminya jangan sampai jatuh dalam dosa.
Begitu ada gejala yang tidak beres, Anda diberi peringatan, radarmu mulai bunyi, lihat akan gelagat suami yang mulai aneh, engkau bisa mulai merasa sebetulnya. Tapi saya mau katakan, jangan gunakan segala cara apapun untuk engkau bisa menghentikan semua itu dengan kekuatanmu, saudara. Ketika radarmu mulai berbunyi, datang ke Tuhan, sembahyang, doakan suamimu. Jangan biarkan rasa cemburu itu akhirnya menghanguskan dirimu sendiri. Karena satu, itu mungkin baru permulaan awal, radarnya mulai bunyi dan belum sampai terjadi apa-apa. Yang kedua, mungkin karena engkau dikuasai roh cemburu, tidak terjadi apa-apa sebetulnya, keluar dari ketakutanmu sendiri. Tapi seandainya memang terjadi akhirnya, kenyataan pahit terjadi, jangan biarkan rasa cemburu itu menghancurkan dirimu sendiri. Saya pernah melayani satu ibu yang sudah dying, sudah mau mati karena kanker menjalar seluruh tubuhnya. Tuhan beritahu saya dia sakit hati dengan suaminya. Saya berkata, ibu sakit hati dengan suami. Betul. Dulu zaman susah kami sama-sama, sekarang kami kaya, dia nyeleweng dengan perempuan lain. Aku yang terima makan susahnya, orang lain makan enaknya. Saya berkata, ibu harus mengampuni. Tidak mau, Pak. Saya bawa mati dendam saya ini. Saya bilang, Alkitab berkata kamu tidak mengampuni, kamu nggak bisa diampuni. Saya berkata, terserah, saya pokoknya tidak mau mengampuni, saya bawa mati. 2 hari kemudian teriak-teriak kesakitan, mati. Kira-kira kemana rohnya? Konyolnya begini, nggak lama kemudian suaminya bertobat, lahir baru, penuh Roh Kudus. Dan karena istrinya sudah mati, boleh kawin lagi nggak? Boleh tak? Suaminya yang sudah bertobat ini ketemu perempuan lain yang cinta Tuhan, kawin hidup bahagia. Kalau nanti mati, mereka masuk mana? Surga. Istrinya yang tadinya hanya korban, double nggak korbannya? Double. Nangkap saudara? Kalau engkau ngalami apapun, jangan biarkan itu sampai merusak yang di dalammu ini. Sebab ujungnya kamu akan rugi sendiri. Wes ben tak bayari, aku tak mati sisan. Matimu tidak menyelamatkan manusia lain. Kematian dan kebangkitan Kristus yang menyelamatkan saudara. Anda dan saya tidak dipanggil jadi juru selamat dunia. Yesus Kristus yang sudah bayar buat kita. Tapi seringkali karena sakit hati, iritasi, luka di dalam dibiarkan terus menguasai kita. Akhirnya rusak kehidupan kita. Saya berdoa dalam nama Tuhan Yesus, buang semua kebencian, buang semua dendam. Yang tidak perlu buang sampah itu. Yang penting hatimu melekat ke Tuhan. Biarkan pemulihan Tuhan yang mengerjakan atas kehidupan kita. Amin, saudara. Dalam keluarga juga sama. Kalau Anda tahu akan ilmu pendidikan anak, ada istilah sindrom anak kedua. Itu gini, saudara. Suami istri kawin, punya anak pertama. Ya, anak pertama kan biasanya happy. Kalaupun yang paling parah begini, anak pertama perempuan. Lalu orang tua berkata, ya sudahlah, laki perempuan sama aja. Karena baru anak pertama perempuan. Kalau sudah 8 anak perempuan semua, Anda akan berdoa, laki Tuhan, laki. Loh, laki perempuan kan sama aja. Ya tapi sudah 8 perempuan, Anda akan minta laki. Terutama orang timur, karena merasa laki itu adalah putra mahkota, katanya. Mahkotanya siapa tidak jelas juga, tapi putra mahkota membawakan legasinya akan turun ke anak laki. Di Cina bahkan kalau ada, katanya di banyak desa, kalau lahir anak perempuan dibuang, dibunuh. Jahat sekali manusia ini. Nah, lalu kemudian ketika anak perempuan kan semua perhatian tertuju kepada si baby ini. Semua perhatian tertuju kepada anak pertama. Tiba-tiba entah bagaimana istilahnya orang, kebobolan, kecolongan, hamil lagi istrinya. Wah, belum siap. Mau digugurkan tidak berani karena membunuh, dan memang membunuh itu. Ditahan. Oke, biar lahir. Lahir lagi, perempuan lagi. Nah, perhatian mulai terbelah. Si bayi hanya bisa nangis, kakaknya sudah mulai ngomong. Lucu-lucunya. Bayinya jengkel-jengkelkannya. Tiap jam 1 bangun nangis. Nah! Kalau pagi yang ciciknya ketawa-ketawa lucu. Perhatian kemana?
Iki lho anak lak wedok ngene iki nyebelke. Yang kedua, baru umur sekian bulan, karena ini wah aktivitasnya luar biasa dalam rumah itu, hamil lagi, nekat tenan. Kali ini laki. Saya mau tanya, yang terabaikan yang nomor berapa? Nomor 2. Di banyak keluarga ini sering terjadi. Jadi Anda yang anak nomor 2, hati-hati, ada sindrom anak kedua. Wah, itulah penyakit saya Pak selama ini rupanya. Lah bertobat toh, Anda dikasih Yesus sama seperti yang lain. Nah, dengarkan baik-baik. Sering kali itu menimbulkan masalah dalam keluarga. Ya kan? Papahnya berkata, oh ini loh anakku, laki ini. Wah, mamanya berkata, ini anak pertama. Yang kedua, ini pernah saya alami saudara. Bukan saya ngalami, saya lihat sendiri di satu kota di Jawa Tengah. Suami istri punya anak 3. Berantem, mau cerai. Bapaknya berkata, anak dibagi. Anaknya 3 tuh. Istrinya berkata, bagi juga, boleh. Bapaknya berkata, anak pertama ikut saya. Mamanya bilang, yang terakhir masih bayi, ikut saya. Yang kedua bingung, lah saya ikut siapa? Ini serius. Saya mendorong bapak-bapak semua, kepala rumah tangga, bijaksana dalam urusan ini. Ibu-ibu juga mesti bijaksana. Sabtu depan ini ada panel bagus sekali, ratapan anak tiri. Saya minta Anda yang belum kawin datang, yang sudah kawin mau datang boleh juga. Yang punya anak mulai remaja, suruh mereka datang. Kami ingin melihat keluarga dipulihkan, anak memberi hormat dan kasih kepada orang tua. Goal daripada panel ini membawa semua anak-anak kita mengasihi, mencintai orang tuanya. Amen. Lebih dan lebih lagi. Tapi yang terjadi kan, hal-hal seperti itu terjadi. Orang dengan gampang bisa punya rasa tidak aman dalam hidupnya. Oleh karena banyak faktor. Nah, lihat lagi akan faktor yang lain. 1 Korintus pasal yang ke-12. 1 Korintus pasal yang ke-12. Lihat pada ayat yang ke-18 mulai. Ini firman yang ngomong saudara. Mari kita lihat bagian per bagian dengan lebih pelan supaya Anda bisa nangkap apa yang Tuhan mau. 1 Korintus 12 ayat 18, tetapi Allah telah memberikan kepada anggota masing-masing secara khusus suatu tempat pada tubuh seperti yang dikehendakinya. Perhatikan bahwa semua kita secara pribadi adalah anggota tubuh Kristus. Tempat Anda, fungsi kita masing-masing unik dan tidak bisa digantikan oleh orang lain. Teruskan. Andai kata semuanya adalah satu anggota, di manakah tubuh? Memang ada banyak anggota, tetapi hanya satu tubuh. Jadi mata tidak dapat berkata kepada tangan, aku tidak membutuhkan engkau. Dan kepala tidak dapat berkata kepada kaki, aku tidak membutuhkan engkau. Malahan justru anggota-anggota tubuh yang nampaknya paling lemah, yang paling dibutuhkan. Lalu perhatikan ayat yang berikut ini. Dan kepada anggota-anggota tubuh yang menurut pemandangan kita kurang terhormat, kita berikan penghormatan khusus. Berarti dulu saudaraku, kenyataan dalam manusia ini, dalam hidup ini, orang itu menilai orang satu dengan yang lain, tingkat kehormatannya berbeda. Betul nggak? Kenyataan. Tidak usah kita munafik, orang itu saling nilai orang lain, tingkat kehormatannya itu berbeda. Dengan berbagai aspek dan cara ngukur yang berbeda-beda. Mungkin dilihat dari uangnya, dari jabatannya, dari pengaruhnya, dari inteleknya, dari apapun. Manusia mengukur orang satu dengan yang lain itu berbeda. Sekali lagi, ada yang berkata ini terhormat, ini sangat terhormat, ini cukup terhormat, yang ini agak terhormat, yang ini sama sekali tidak terhormat. Bagaimanapun, Anda suka tidak suka, itulah manusia. Tapi bukan Tuhan itu saudara. Nangkap ya? Tapi karena kita hidup dalam masyarakat, yang harus kita waspadai, jangan sampai hidup kita dipengaruhi
oleh pandangan orang seperti itu, walaupun itu ada di tengah-tengah kita. Itu akan merusak hati kita, karena Anda akan dengan gampang tersinggung sebetulnya. Iya kan? Kalau kita ngurusi hal-hal begitu terlalu banyak, maka hati kita akan teriritasi. Ini akan luka ini lama-lama. Oleh karena orang menganggap remeh kita, atau kita dianggap remeh oleh orang. Yang lebih celaka lagi, kalau sampai kita menilai diri kita sebagai orang yang kurang terhormat. Karena kita rendah diri, kita minder sebetulnya. Karena merasa mungkin kurang berpendidikan, atau merasa bahwa sekolah nggak tinggi, atau merasa bahwa nggak punya uang, atau merasa nggak punya pangkat yang tinggi. Lalu kita merasa, aku nggak punya apa-apa, aku bukan bagian dari siapa-siapa, karena aku begini, aku terlalu rendah. Saya berkata salah. Sepertinya kita mengabaikan pengorbanan Tuhan atas kehidupan kita. Nah, makin kita anggap diri kita rendah, kita akan sungguh-sungguh jadi rendah. Alkitab berkata, sebagaimana orang memperhitungkan akan dirinya sendiri, demikianlah ia, kata firman Tuhan. Jadi kalau kita nih ngikuti pandangan orang lain, saudara akan jadi orang yang sangat sombong. Kalau engkau dianggap orang terhormat, semuanya didahulukan, diberi kepentingannya, apapun yang dimau diberikan dulu dan sebagainya. Atau Anda akan merasa orang yang sangat rendah diri, dan akhirnya engkau akan luka oleh karena apa yang orang lain katakan tentang dirimu. Tapi Alkitab dengan jujur berkata, ada yang menurut pemandangan kita kurang terhormat memang. Dan Alkitab berkata, kita berikan penghormatan khusus. Kenapa? Karena orang dalam level yang berbeda-beda butuh dihormati. Kalau sudah terhormat, dia nggak perlu dihormati khusus, karena sudah dihormati banyak orang. Tapi yang merasa kurang terhormat, seringkali kita membutuhkan penghormatan khusus. Oke, teruskan lagi. Dan terhadap anggota-anggota kita yang tidak elok, tidak elok itu kan lawan katanya dari elok, gitu. Kalau mau ngomong elek, gitu rasanya kok kurang pantas. Paulus sopan, yang tidak elok, kita berikan perhatian khusus. Banyak orang itu tidak punya percaya diri oleh karena penampilan. Sekarang banyak orang jual krim pemutih karena merasa aku ini hitam. Aku ini kok ireng elek ya. Putihkan, di TV kan seringkali kan wajah dalam 3 minggu berubah. Itu kalau keliru malah kayak belontang-belontang, kayak panunan seluruh tuh. Gue kok panunan? Oh enggak, ini pakai alat ini. Lah kok belum anu? Ya ini memang belum tuntas. Made in China ternyata. Oh jadi belontang-belontang enggak ada jaminannya. Seorang berusaha sebetulnya untuk tampil lebih baik. Rambutnya di istilahnya apa? Rebonding. Oh, kalau enggak punya uang ada lagi. Pakai shampoo ini seperti di rebonding. Di rebonding apa ya, aku tidak ngerti, pokoknya saya ikuti aja nih, tidak pernah merebounding, saudara. So, orang terjebak begitu. Tadi kita habis pagi makan soto, ada poster. Anda ingin menurunkan berat badan 5-30 kilo, wah mati turun 30 kilo. Hubungi nomor sekian. Mungkin sedot lemak, saudara. Saya nggak tahu, mungkin kerjasama dengan dinas pertambangan, lemak Anda dikeluarkan dan dijual untuk menggantikan bahan bakar minyak yang makin mahal. Seorang orang berbuat apapun. Saya baru lihat di TV kemarin ada satu orang lagi mati di Solo, suntik silikon, memperbesar itunya, suntik gitu, meledos, mati malah, mati. Saya bilang my goodness. Why? Karena mau diperhatikan orang. Iya kan? Betul gak? Ini lagi gencar, ayo begini. Kabeh digedekno, irung digedekno, itu semua digedekno semua. Ambok cintamu ke Tuhan digedeki, saudara. Tidak usah yang lain-lain. Nikmatilah apa yang sudah Tuhan ciptakan buat saudara. Yang penting sehat.
Benar nggak? Tapi kita kan merasa kurang elok saya ini. Ada orang itu kalau dilihatin sama orang jalannya itu langsung kayak orang belingsatan. Kenapa ya? Saya kenapa ya? Begini, bingung. Anda itu unik. Engkau mati, dunia berkabung. Spesies seperti yang Anda miliki punah. Percayalah, indah di mata Tuhan itu luar biasa. Ya kan? Tapi manusia kan begitu. Satu manusia itu kadang-kadang orang rohani pun yang gampang kepengaruh dengan berbagai alasan. Satu hari saya lihat teman saya tanya sama beberapa orang, anak-anak laki-laki muda-muda tanyai, kamu milih ya, dapat istri cantik hatinya jahat banget, atau istrinya elek hatinya baik banget? Semua bilang istri cantik hati jahat. Itu tidak tahu resikonya loh. Begitu malam pertama diracun, you mati loh saudara. Jahat kok. Tapi mereka begini alasannya, Pak, kalau orang cantik jahat bisa bertobat, hati jadi baik. Orang jelek bertobat tetap. Kurang ajar tak? Yang tidak diperhitungkan itu, begitu habis pesta kawin diracun, mati loh. Wong jahat kok. Tapi ini menunjukkan sebetulnya ada ukuran-ukuran parameter manusia yang sangat mempengaruhi kita. Tentu saya tidak berkata bahwa saudara-saudara ora usah adus. Itu parfum natural. Bau aroma Anda itu luar biasa ya. Masuk gereja langsung 3 menit pingsan semua. Saya nggak berkata begitu, tapi jangan hidup kita dipengaruhi oleh apa kata orang. Model rambut diganti, lagi model keribu, semua sak gereja keribu semua, brokoli semua, jaisim semua, masa begitu sih? Kangkung semua, masa begitu? Sepantasnya, dengan rasa aman dan nyaman aja. Ya memang jangan dablek, aku rak gematus, ya jangan begitu. Mengganggu orang lain sebetulnya. Tapi saya berkata kepada saudara, jangan juga hidup kita dikontrol oleh pandangan dunia tentang siapa kita. Kembali ke firman dan biarkan kita tetap indah dalam pandangan Tuhan. Amen, saudara. Di rumah tolong baca, lanjutkan, ini indah sekali. Nah, di samping hal-hal tadi ada satu hal lagi yang membuat orang itu bisa jahat sekali karena rasa tidak aman ini. Buka Matius 6. Kita akan segera selesai. Matius pasal yang ke-6. Matius pasal yang ke-6. Lihat mulai ayat yang ke-25. Matius 6 ayat yang ke-25. Matius 6, 25. Judulnya hal kekhawatiran. Karena itu aku berkata kepadamu, janganlah khawatir akan hidupmu dan akan apa yang hendak kamu makan atau minum, dan janganlah khawatir pula akan tubuhmu, akan apa yang hendak kamu pakai. Mau berlian, mau beling, mau apa, tenang aja, mau plastik, mau emas putih, emas kuning, emas Agus juga enggak apa-apa, saudara, sembarang. Pokoknya jangan khawatir lah. Bukankah hidup itu lebih penting daripada makanan dan tubuh itu lebih penting daripada pakaian? Pandanglah burung-burung di langit yang tidak menabur dan tidak menuai dan tidak mengumpulkan bekal dalam lumbung, namun diberi makan oleh Bapamu yang di surga. Bukankah kamu jauh melebihi burung-burung itu? Ada orang berkata, "No, Pak, nggak perlu nabur saya." Nggak apa-apa, tapi tidak punya lumbung. Rekening bankmu nol terus, setiap pagi bangun bangkrut kayak burung. Burung itu kalau pagi bangun kan bangkrut. Mana burung ada persediaan makanan? Nggak ada tuh, bangkrut tiap hari. So, jangan kayak burung, karena kita lebih baik dari burung sebetulnya. Oke, ayat berikutnya. Siapakah di antara kamu yang karena kekhawatirannya dapat menambahkan sehasta saja pada jalan hidupnya? Dan mengapa kamu khawatir akan pakaian?
Perhatikanlah bunga bakung di ladang yang tumbuh tanpa bekerja dan tanpa memintal. Namun aku berkata kepadamu, Salomo dalam segala kemegahannya pun tidak berpakaian seindah salah satu dari bunga itu. Jadi jika demikian Allah mendandani rumput di ladang yang hari ini ada dan besok dibuang ke dalam api, tidakkah ia akan terlebih lagi mendandani kamu, hai orang yang kurang percaya? Sebab itu janganlah kamu khawatir dan berkata, apakah yang akan kami makan, apakah yang akan kami minum, apakah yang akan kami pakai. Semua itu dicari bangsa-bangsa yang tidak mengenal Allah. Akan tetapi, perhatikan, Bapamu yang di surga tahu bahwa kamu memerlukan semuanya itu. Ini berita baiknya, Bapa di surga tahu kita memerlukan semuanya itu. Tetapi, ini ayat yang sangat populer sekali, carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Artinya, dia berkata begini, kalau semua kebutuhanmu di dunia ini kamu ingin beres, tidak khawatir lagi, cari dulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya akan ditambahkan kepadamu. Artinya dia berkata begini, kalau semua kebutuhanmu di dunia ini kamu ingin beres, tidak khawatir lagi, cari dulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya akan ditambahkan kepadamu. Artinya apa? Yang Tuhan perintahkan kepadamu kamu lakukan, yang Dia tugaskan kamu kerjakan saja. Ketika engkau cari kerajaan Allah dan kebenarannya, semuanya akan ditambahkan padamu. Indah sekali. Sebab itu janganlah kamu khawatir akan hari besok. Diulang lagi, jangan khawatir, karena hari besok mempunyai kesusahannya sendiri. Kesusahan sehari cukuplah untuk sehari. 2 kali minimal dia berkata, jangan khawatir. Dia ulang 2 kali. Dia mau berkata, gak usah khawatir. Bapakmu ngerti kamu butuh semuanya itu. Gampang, urusan sehari-hari di dunia ini bukan hal yang sulit. Mau tidak? Cari dulu kerajaan Allah dan kebenarannya. Yang Dia perintahkan apa, yang engkau didorong Tuhan apa, kerjakan. Nanti semuanya Tuhan beresi. Kesaksian Bobby hari ini saya harap memberkati saudara. Dia lakukan aja yang Tuhan perintahkan. Taburin lampu. Itu tendernya 9 digit itu nolnya, saudara. Nolnya 9 tadi yang dia cerita itu sebetulnya. Dari belasan juta dapat 09. Lumayan kan saudara? Dan tambah lagi sekian ribu dolar yang tidak pernah dia duga sebelumnya. Kok bisa begitu gampang? Pak, ya simple. Dia lihat ada kebutuhan, dia berkata aku lakukan bagianku, dikerjakan, simple, jadi. Tuhan perintahkan tiap bulan kasih sekian, sampai Holy Stadium jadi. Dia belum jadi, rumah sudah dikasih. Ya kan? Anda tahu, itu memang simple begitu. Persoalannya kita nggak mau ikuti yang simple dari Tuhan. Ini itu ruwet terus ini, di pikiran ini ruwet terus. Minta tanda, minta ini, terus seperti itu. Rusak, saudara. Saya ceritanya. Saya nggak ingin cerita, tapi saya cerita baik supaya saudara mengerti. 2 minggu lalu saya ke Holy Stadium sana, saya sering ke sana. Saya masuk ke dalam, saya naik ke bagian tribun yang waktu itu sedang pembesian dan itu belum dicor, sebagian sudah mulai dicor sekarang. Saya naik ke atas bagian dari tribun yang mulai naik. Tuhan ngomong sama saya begini, kamu mau cepat ya cepat, mau lambat ya lambat. Wah, aku bilang, Tuhan kalau terlalu lama ya repot ini, pembangunan lama itu kita segera ingin lakukan sesuatu yang besar buat Tuhan dan saya ingin melihat jiwa-jiwa diselamatkan. Aku mau tepat dengan waktunya Tuhan. Kalau ini lama karena aku tidak berani melangkah, repot. Saya bilang, aku mau cepat Tuhan kalau Engkau berkata begitu. Begitu saya ngerti yang Tuhan katakan, saya langsung ini otak common sense, akal sehat Kristen saya jalan. Ingat begini ya, kalau Anda banyak makan firman, pikiran kita itu dibasuh oleh firman dan diubah mindset, cara berpikir kita diubah seperti yang Tuhan mau. Sampai nanti kelak kita bisa ngomong seperti Paulus berkata, tetapi kami memiliki pikiran Kristus.
Saya tidak berkata bahwa Tuhan berkata pada saya, kamu harus memberi. Saya enggak. Ini gerak, saya berkata, Tuhan, janji imanku aja belum genep. Memang dia minta gede. Saya baru kerjakan lumayan sih, sudah 3/4. Ini belum genep Tuhan. Dan aku nggak punya cukup uang cash yang cukup mantap untuk aku berikan untuk mulai memberi lagi akan apa yang Tuhan minta dari saya. Tapi tiba-tiba keluar aja perkataan. Dia selalu meminta apa yang ada padamu, ya kan? Apa yang di sini ada, Anda pernah dengar saya? Apa yang ada padamu? Keluar, saya lihat itu di rumah sebentar. Apa yang ada pada saya? Saya tahu langsung. Well, saya punya satu mobil yang bisa saya persembahkan buat Tuhan. Ada yang harus saya pakai, ada yang ini yang bisa saya berikan buat Tuhan. Saya nggak merasa dia berkata, berikan mobilmu. Enggak. Saya hanya berkata, saya pemimpin, saya pendeta di sini, dia ngomong begitu, saya nggak mau teriak-teriak kepada orang mari memberi, saya berkata, saya ngomong ke diriku, kamu harus berbuat apa? Kamu pemimpinnya, kamu yang terima firman, kamu yang terima visi, apa yang kamu pekerjakan? Saya bilang, oke, saya akan berikan mobil saya. Saya ngomong ke istri saya, dia berkata, aku kok nggak merasa ada dorongan kuat seperti dulu, nggak ada perasaan apa-apa. Saya bilang, well terserah, tapi saya merasa begini, kamu bagaimana? Dia berkata, tapi aku sejahtera, berikan nggak apa-apa. Nah, saya mau didik anak-anak saya juga ngerti hal ini. Saya kumpulkan mereka, satu hari saya berkata, Papa merasa Tuhan ngomong begini, dan Papa merasa ini yang harusnya kita sebagai hamba Tuhan dan keluarganya lakukan. Papa mau persembahkan mobil yang ini. Mereka setuju, yang pertama dan yang kedua berkata, ya Pak, serahkan. Yang Samuel tentu dengan catatan, saudara. Yang calon anggota DPR setuju dengan catatan. Catatannya apa? Ganti Ferrari katanya, bagus. Nanti ikut Formula 1 ya, saya bilang. Bagus, ganti Ferrari dengan cara apa? Beli posternya, tempelkan di kamarmu, tergenapi Ferrarinya. Ferrari masuk juara kan ya nggak lucu ya saudara ya, ora usah Ferrari. Nah, saya berkata begini, istri saya ngomong gini, kita ini memberi bukan mau ganti mobil. Kita melakukan yang kita harus lakukan karena kita mencintai Tuhan Yesus. Bukan karena kita mau ganti mobil. Ini bukan urusan ganti mobil. Ini urusan kita mau lakukan karena Tuhan. Well, anyway, mereka setuju. Karena bagaimanapun akan berakibat buat aktivitas kami akan sedikit terganggu. Kalau hilang satu mobil kami, jadi akan terganggu. Akhirnya saya beritahu Pak Sugi, saya bilang saya mau persembahkan mobil ini. Singkat cerita, laku sekian puluh juta. Dan yang beli tanya sama saya, Pak ini kalau harga sekian bagaimana? Saya bilang pantas enggak? Ya saya terima dari Tuhan sekian dan saya merasa itu sudah pantas. Saya berkata sampel lah dengan saya. Kalau nanti kamu bayar sekian itu ternyata kemurahan tambah no. Kalau kemahalan anggap aja kamu ikut korban, kan sama-sama bangun rumah Tuhan. Ya tahu segampang dengan saya. Kalau kemurahan tak tagih lagi, kemurahan tambahi 5 juta, 6 juta. Tapi kok Pak kelarangan Pak? Yes, kamu mengucap syukur, kamu ikut korban bangun rumah Tuhan. Legacy of your house ikut dengan kamu, saya berkata gitu. Sederhana kan saudara? Hidup itu dibuat yang enteng ya enteng. Saya berikan, saya saksi kepada saudara. Enggak sampai 5 hari. Kira-kira hanya 4 hari. Begitu lepasin mobil, hanya dalam 4 hari. Tuhan ganti saya, diberkati dengan lebih dari 2 kali lipat harga mobil itu saudara. Ada orang dari yang tidak kenal saya ngasih sekian puluh juta, ada orang lain ngasih giro saya, Pak ini buat Bapak sekian puluh juta, ada orang ngasih saya ini buat keluarga Bapak ya sekian puluh juta. Bingung saya. Terus saya bilang, ya mari saya berkata, tak hitung gitu, loh double sudah. Nah ya, kok bisa gitu? Saya nggak mikir. Begitu masuk, saya sudah berkata soal istri saya, ini tidak semua buat kita. Sekian persen ini tak burukkan lagi. Supaya segera janji iman kita genap selesai. Saya berdoa Tuhan kalau boleh akhir tahun aku bisa selesaikan. Selesai, habis. Nanti lagi boleh nggak apa-apa, tapi ini selesai dulu. Jangan belum selesai sudah janji lagi yang lain. Selesaikan. Dan saya berkata, kok begitu gampang? Ya lakukan apa yang harus dilakukan lah. Simple aja. Saya nggak bohong, tanya istri saya. Saya heran, saya hitung itu. Luar biasa. Saya masih berkata, marilah kepadaku yang letih lesu, uang di tempat lain yang letih lesu dan berbeban berat, aku memberikan kelegaan kepadamu. Legacy of your house. Simple kan saudara? Sederhana. Amen saudara. Nah sekarang teruskan lagi. Yesus ngomong soal khawatir akan kehidupan di dunia ini loh, ya.
Dia berkata, jangan khawatir, jangan khawatir, jangan khawatir. Kepada orang yang khawatir itu kemudian di pasal 7 ayat yang pertama, dia ngomong, diteruskan ngomongannya. Ini bukan tempat yang terpisah loh. Dia masih nyambung, dia berkata gini, jangan kamu menghakimi. Aneh ini. Supaya kamu tidak dihakimi. Loh kok ada terusannya jangan menghakimi? Karena ini yang terjadi. Orang yang merasa terus khawatir dalam kehidupan sehari-harinya di dunia ini, dan membiarkan kekhawatiran menguasai dia, dan tidak mau lepas dari semuanya itu, saudara akan teriritasi hatimu. Lalu engkau akan jadi orang yang gampang menghakimi orang lain. Lihat orang lain diberkati, Anda akan marah. Lihat orang lain lebih senang hidupnya, Anda akan marah, Anda akan sebel, Anda akan berkata, aku gak mau dengar itu. Karena itu Tuhan berkata, kalau kamu terus khawatir dengan yang kamu makan, yang kamu minum, yang kamu pakai, dengan rumahmu, dengan hidup sehari-harimu ini kamu khawatir, dia berkata, nanti kelak kamu jadi orang yang gampang menghakimi orang lain. Karena itu tidak kebetulan, dia nyambung perkataannya, jangan kamu menghakimi, supaya kamu tidak dihakimi. Habiskan ayat ini. Karena dengan penghakiman yang kamu pakai untuk menghakimi, kamu akan dihakimi, dan ukuran yang kamu pakai untuk mengukur akan diukurkan kepadamu. Mengapakah engkau melihat selumbar di mata saudaramu, sedangkan balok di dalam matamu tidak engkau ketahui? Bagaimanakah engkau dapat berkata kepada saudaramu, biarlah aku mengeluarkan selumbar itu dari matamu, padahal ada balok dalam matamu? Hai orang munafik, keluarkanlah dahulu balok dari matamu, maka engkau akan melihat dengan jelas untuk mengeluarkan selumbar itu dari mata saudaramu. Tuhan berkata begini, kalau kamu biarkan kekhawatiran akan hidup sehari-hari di dunia ini, itu membuat iritasi hidupmu. Seorang hamba Tuhan berkata begini, Yesus berkata, kalau karena Injil dan karena aku, orang meninggalkan ladangnya, rumahnya, ayahnya, ibunya, saudaranya laki-laki, saudaranya perempuan, anak-anaknya. Sekarang di dunia ini, sekarang ini, dia akan terima 100 kali ganda, ini, dan disertai dengan penganiayaan. Mengapa berkat yang begitu besar itu disertai aniaya? Karena saya beritahu saudara, orang yang diberkati tidak selalu orang akan happy dengan saudara. Mereka yang belum bisa menikmati seperti Anda nikmati, akan jatuh terjebak dalam roh menghakimi. Dan itu Tuhan peringatkan buat kita. Jadi kalau kekhawatiran itu tidak engkau selesaikan dalam hidup saudara, akan mengiritasi kehidupan kita. Tahun 98, Anda mengerti kerusuhan di Jakarta dan di Solo. Saya terus terang saudara, saya lihat di televisi, orang masuk rumah orang, dibongkar begitu, keluarkan barang-barangnya, keluarkan mobilnya, dibakar begitu. Dengan teriak-teriak, ketawa-ketawa, senyum-senyum, dia tenteng TV-nya orang, barangnya orang, motornya orang. Beberapa konyol, ada seorang naik motor katanya, lihat rumah dijarah, dia masuk ke dalam, dia ngambil jarahannya, keluar motornya hilang saudara. Well, Tuhan juga adil dan berkata, ben dicipuk, roh malingnya masuk, diambil motornya. Jadi dia penjarah yang korban penjarahan. Herannya, bisa dengan ketawa-ketawa, dengan bangga, seluruh dunia menyaksikan bangsa kita menjarah saudaranya sendiri. Dengan nenteng ketawa-ketawa. Bangga, di TV dikeluarkan. Mereka tidak pernah ngerti sejak hari itu habis nama bangsa ini. Sampai hari ini saudara, sulit. Kita berharap dengan pemerintahan yang baru, bangsa ini akan lebih bermartabat sebetulnya. Kok bisa orang bisa begitu? Karena Anda tahu, mereka juga lapar sebetulnya. Tapi tidak pernah ada solusinya, karena mereka belum kenal Yesus. Tapi iritasi di hati itu menciptakan monster yang mengerikan, dan sudah tidak ada lagi peri kemanusiaan. Anda bisa melihat itu. Itu dunia dengan semua kekejamannya.
Saya kalau bayangin saya berkata heran sekali. Dari SD saya diajar, kita bangsa yang ramah, yang santun, yang bermartabat. Saya begitu yakin ini bangsa nomor 1 di dunia. Tapi saya masih ingat malam itu saya nonton TV, saya bengong, mulut saya ternganga, saya bilang, I can't believe it. Bisa begitu ya. Tapi kalau kita balik ke firman, bisa saudara. Ini warning buat semua kita. Pak, tapi saya mau selesai urusan saya. Ikuti dong petunjuk firman Tuhan. Cari dulu kerajaan Allah dan kebenarannya. Semua ditambahkan kepada saudara. Dan saya beritahu saudara, kita punya Tuhan yang senang melihat anak-anak dan hamba-hambanya diberkati oleh Tuhan, saudara. Saya mau ajak Anda mikir satu hal aja. Kelak di sana nanti, parkir kita disediakan 2,8 hektar hanya untuk tempat parkir, saudara. Kita tidak perlu markiri malaikat. Malaikat tidak usah parkir di luar. Mobil Anda perlu parkir di sana. Morris Cerullo yang ngomong sama saya tahun lalu. Dia berkata, tambahi tempat parkir. Saya bilang, saya bantah. Saya bilang, Dr. Cerullo, ini Indonesia, ini Semarang, bukan Los Angeles, bukan California. Kalau mereka 2 orang 1 mobil, 1 orang 1 mobil, kita ini 300 orang 1 mobil mungkin, sudah. Ini bukan California, ini bukan USA, ini Republik Indonesia, lagi Krismon. Saya dilihat, dia bilang, kamu tidak ngerti yang saya omong. Tadi malam aku menuju ke sini, Tuhan beri aku penglihatan. Aku lihat mobil yang countless, tidak terduga di sekitar ini, banyak sekali. Saya beri ngomong sama saya, ini tempat ini kamu, jemaat ini makmurnya nanti luar biasa kamu lihat. Saya beritahu saudara, it's so easy, begitu gampang sebetulnya, anugerahnya diberikan buat kita. Saya mau katakan demi kasih Tuhan saudara, itu mudah. Cari dulu kerajaan Allah dan kebenarannya, semua ditambahkan. Bukan cari kepentingan kita, cari kepentingan kerajaan surga. Saya ceritakan pada saudara apa adanya. So simple, Allah yang buat percepatan. Tapi kalau kita nggak mau selesai itu, Anda biarkan kekurangan menggerogoti hatimu. Lama-lama yang keluar malah penghakiman dan rusaklah hati kita. Saya berdoa biar dijauhkan Tuhan dari hati kita semuanya itu. Amen saudara, mari berdiri sama-sama. Haleluya. Rasa aman kita, jiwa kita yang aman hanya ada pada Kristus Tuhan kita. Naikkan pujian ini biar kita di saat badai bergelora, kita dibawa Tuhan naik terbang. Tuhan, biar Engkau melingkupi kami dengan kasih, dengan kuasa Tuhan. Dan lihat akan kuasanya dalam keheningan akan dinyatakan buat kita. Mari angkat tangan sama-sama di hadapan Tuhan. Thank you Father God.